Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Nur Alifiani dari Parodi S1 Kebidanan Stikes Sersi Mataram. Di sini saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu Ibu ya. Saya dengan Bidan Sevia yang bertugas pada siang hari ini. Saya anamnesa dulu Ibu ya. Dengan Ibu siapa? Ibu Yuli. Alamatnya? Binti. Umurnya berapa Ibu? 25. Ini kehamilannya sudah berapa bulan? Baru 5 bulan. Oh iya Bu, 5 bulan. Baik Ibu, untuk lebih nyamannya saya tutup sampiran dulu Ibu ya, untuk menjaga privasi Ibu. Ibu. Baik Ibu, sebelum kita lanjutkan saya periksa dulu ya Ibu ya, saya tensi dulu ya. Biasanya berapa Ibu? 110. Ini normal ya Bu. Permisi Bu. Baik Ibu, tensinya normal ya Ibu ya, 110/20 seperti biasa ya Ibu ya. Semoga tetap normal Ibu ya. Ya. Oke. Berat badannya berapa Ibu? 70 Bu ya. Baik. Bagaimana Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Jadi saya tuh sering kayak emosional banget ya. Kadang kayak pengen nangis padahal nggak ada apa-apa, sering nangis, nggak bisa salah dikit langsung marah. Intinya kayak kemudian banget gitu. Itu normal atau gimana? Oh itu yang dinamakan dengan dampak kehamilan terhadap status kesehatan mental perempuan. Jadi Ibu, sebelumnya di sini saya akan memberikan live dulu kepada Ibu, bisa Ibu baca. Nah, ya selanjutnya masalah kesehatan mental ini Ibu ada beberapa Bu. Yang pertama depresi, insomnia, terus susah tidur, terus ada stres, tekanan batin. Baik Ibu, yang pertama akan saya jelaskan mengenai depresi. Depresi adalah gangguan kesehatan mental yang paling umum yang sering terjadi di kalangan ibu hamil. Gangguan depresi ini nanti gejala-gejalanya kesehatan mental lainnya seperti gangguan dia akan sama pemicunya sama dengan gangguan kesehatan kecemasan, observation, dan gangguan pola makan. Depresi pada ibu hamil memiliki beberapa pola variasi akan meningkat pada trimester 1 sampai 3. Nah, namun nanti di trimester kedua depresi akan menurun. Untuk penanganan dari depresi ini kita cari jalan yang aman ya Ibu ya untuk janinnya. Jadi cara mengatasinya adalah dengan cara seperti mengikuti terapi perilaku kognitif dan terapi kejiwaan interpersonal. Untuk yang kedua di sini ada panic disorder atau kecemasan pada saat kehamilan. Nah, untuk kepanikan atau kecemasan pada kehamilan ini, gangguan ini sering terjadi pada saat kehamilan Ibu. Nah, walaupun ibunya sebelumnya tidak pernah tidak pernah memiliki riwayat panic disorder ini, tapi dia akan muncul saat kehamilan cemas-cemasnya Ibu. Untuk penandaan dari panic disorder ini akan ditandai dengan di sini ada saya jelaskan hormon kortisol. Nah, hormon ini akan keluar saat ibu peningkatan hormon ini akan keluar ketika ibu merasa cemas. Nah, jika tidak ditangani, peningkatan kolesterol ini akan
mempengaruhi perkembangan janin dan kandungan ibu. Baik Ibu, untuk cara penanganannya atau pengobatannya di sini penanganannya tanpa obat ya Ibu, dapat dilakukan dengan cara terapi kognitif seperti depresi kan Ibu, dapat ditangani dengan terapi kognitif, suportif, menerapkan teknik relaksasi, terus penerapan sleep hypnosis, terus serta pengaturan pola makan Ibu, makannya yang bagus-bagus, yang baik-baik, yang sehat-sehat, sayur-sayuran, buah-buahan. Ibu, untuk yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab insomnia. Penyebab insomnia. Insomnia itu adalah susah tidur atau sulit tidur Ibu. Ibu akan merasakan di semester ketiga Ibu. Nah, akan sulit kan Ibu, ada sini salah, ada sini salah, ada depan salah, ada belakang salah. Jawab insomnia di semester ketiga ini Ibu. Yang pertama, Ibu jangan terlalu cemas dan mengalami insomnia ketika sudah memasuki semester ketiga, karena hal ini bisa terjadi kepada semua ibu hamil, bukan hanya ibu tapi semua ibu hamil akan merasakan insomnia ini Ibu. Nah, untuk gejalanya sudah saya jelaskan di sini Ibu. Dulu gejalanya ada ibu akan lebih mudah lelah, lebih sering buang air kecil, terus ibu akan merasa kram pada bagian kakinya ibu, terus kesulitan untuk merasa nyaman karena kondisi perut ibu yang sudah membesar, begini salah, begitu salah kan ibu, mau balik sini sakit, harus sini sakit, tapi depan salah, nggak enak kan Bu. Nah, yang kelima, ada rasa cemas saat memasuki masa persalinan. Nanti Ibu akan berpikir, ih nanti saya melahirkan ini gimana, ini pasti sakit, itu kan pasti ada berpikiran seperti itu. Itu yang membuat Ibu sulit tidur atau insomnia. Terus ibu juga akan mengalami perubahan hormonal saat hamil. Terus metabolisme dalam tubuh ibu naik, sehingga tubuh ibu bekerja lebih ekstra, lebih keras lagi, lebih kuat lagi. Nah, untuk cara mengatasinya dan insomnia ini, untuk cara mengatasinya yaitu dengan cara ibu di sini sudah dijelaskan, cari posisi yang lebih nyaman untuk tidur. Ibu disarankan tidur dalam posisi miring saat sedang hamil. Lebih baik ibu tidur hadap kanan ibu, karena kan posisi ginjal apa-apa ada di sini. Nah, janinnya ibu juga bagus kalau ibu hadap kanan. Itu juga disarankan ibu oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidurnya hadap kanan. Nah, itu sebagai panutan kita itu ibu. Selanjutnya, di sini saya juga menjelaskan mandi atau berendam dengan air hangat. Kalau ibu mandi dengan air hangat, ibu akan merasa lebih rileks, lebih tenang. Ibu bisa pijatan untuk relaksasi, ada kan ibu spa untuk ibu hamil, spa untuk anak. Nanti di sana ibu bisa kita tolong sama ibu saya ini mau pijat relaksasi, nanti ibu bisa pijat spa seperti itu ibu. Nah, terus di sini ada untuk atur suhu dan cahaya kamar. Nah, misalnya cahaya kamar ibu ini lampunya terlalu terang, terlalu menah lah ibu. Nah, jangan terlalu terang, nanti kan susah tidurnya. Cari suhu kamar yang jangan panas-panas banget, jangan dingin-dingin banget. Terus kalau mau pakai AC distandarin lah, kalau pakai kipas angin jangan terlalu kencang, jangan terlalu tidak pakai. Nah, yang terakhir ibu, di sini ibu disarankan untuk mengurangi mengkonsumsi teh dan kafein. Nah, kenapa mengurangi konsumsi teh dan kafein? Nah, kafein itu apa sih? Minumannya seperti kopi, Bu. Nah, kafein ini apa sih? Kenapa dia nggak boleh? Karena itu akan membuat susah tidur, Ibu. Karena kandungan dari kafein ini membuat orang akan susah tidur. Makanya ibu hamil tidak disarankan untuk meminum teh dan kopi, Ibu. Yang terakhir, ibu disarankan untuk minum susu hangat seperti Prenagen yang ada ibu, susu untuk ibu hamil itu hangat, itu baik banget untuk ibu. Nah, itu cara-cara mengatasi dari insomnia ini, Ibu. Baik Ibu, untuk yang terakhir akan saya jelaskan mengenai perasaan malu, perasaan tidak berarti, kecewa atau tekanan batin yang sudah saya jelaskan tadi Ibu ya. Nah, di sini akan saya jelaskan yang pertama mengenai perasaan malu Ibu. Nah, perasaan malu ini Ibu memiliki perasaan malu atau bersalah yang berlebihan. Sebenarnya semasa lalu Ibu mempunyai rasa bersalah terhadap orang. Jadi Ibu malu lah untuk bertemu. Perasaan malu ini di sini saya jelaskan sudah Ibu ya. Perasaan malu ini atau sering bersalah ini menyertai selama Ibu hamil. Nah, faktor penyebabnya berasal dari keinginan Ibu hamil menghapus peristiwa yang telah terjadi dan berusaha mengulangi kembali masa lampaunya. Nah, ibu hamil mengalami perasaan malu bersalah, misalnya sulit mengampuni dirinya sendiri, menerima pengakuan. Misal ibu udah ngelakuin kesalahan nih, kayak marahin anaknya ini, aduh
nggak tega kan maupun diri sendiri. Terus yang kedua di sini saya jelaskan tentang perasaan tidak berarti, Bu. Nah, ibu memiliki perasaan tidak berarti seperti tidak ada tujuan nih. Perasaan tidak berarti juga terjadi pada ibu hamil. Faktor-faktor penyebabnya dari perasaan sepi, terus tidak berdaya, terus ibunya meragukan atas kredibilitasnya ibu, terus keraguan atas imannya kepada Tuhan Subhanahu wa taala, terus perasaan hampa, terus sehingga ibu merasa takut jangan-jangan Tuhan mendengar doanya selama hamil. Misalnya kayak ibu bilang, saya nanti persalinannya sesar, ibu takut nanti anaknya itu benar melahirkannya sesar, takut lagi. Terus ibu juga nanti sulit menerima bantuan atau pertolongan dari orang lain, perasaan ditolak dari kelompok dan sebagainya. Untuk bahayanya dari perasaan tidak berhati ini, ibu takutnya nanti ada keinginan untuk merusak diri atau mengakhiri hidupnya ibu. Itu takutnya ibu ya, mempertanyakan akan penderitaannya, perasaan tidak berguna dan gangguan aktivitas seksual ibu terhadap suami ibu nanti kurang, pelayanan terhadap suami ibu kurang. Terus yang ketiga ibu di sini ada kecewa dan tekanan batin. Nah, jadi ibu ya, kecewa dan tekanan batin. Ibu mengalami perasaan kecewa nih bu. Perasaan kecewa menonjol terjadi kepada ibu hamil yang mengalami masalah dalam kehidupan perkawinannya. Misalnya suaminya ibu ini kan selingkuh, terus ibu nahan terus, jangan, lebih baik diceritakan ibu terhadap orang yang ibu percaya. Terbaiknya berdoa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu sujud, di sini terakhir ibu meminta untuk suaminya dirubah. Sumber dari tekanan batin ini seperti ibu ditinggal pasangannya atau suaminya, jauh dari orang tua, adanya konflik keluarga terhadap suaminya. Ibu sebaiknya kalau ada apa-apa ibu ungkapkan sama suaminya, cerita sama suaminya, jangan ditekan batin itu, karena itu juga ada risiko terhadap janin ibu, nanti ada risiko ibu nanti karena tekanan batin ini kan ibu pikirnya gini, benar-benar takutnya dampak buruknya buat janinnya nanti. Ibu sebaiknya ibu bicarakan terhadap suami ibu permasalahannya. Misalnya ibu kangen dengan orang tua, ibu telepon orang tuanya. Terus kalau ibu punya masalah, ibu sholat tahajud. Baik ibu, di sini untuk cara mengatasinya sudah saya jelaskan ibu. Yang pertama, ibu bisa fokus kepada bayinya. Misalnya ibu merasa cemas nih, ibu pokoknya fokus aja lah. Ini anak saya ini harus sehat, dijaga pokoknya. Jangan pikir ke lain-lain untuk cara mengatasinya. Ini ibu pikirlah anaknya ini, bayi saya ini harus sehat, saya nggak boleh egois kayak gitu. Terus ibu juga meluangkan waktu untuk diri sendiri, istirahat yang cukup. Ibu juga bisa utarakan perasaan ibu kepada orang yang ibu kepada orang yang ibu percaya. Terus ibu bisa bicara juga sama ibu, nah yang sehat nah kayak gitu dah bu. Intinya pokoknya ibu jangan memikirkan apa-apa sendiri, olahraga bisa bu, terus istirahat yang cukup, jangan memikirkan masalah itu sendiri ya bu ya. Jadi gitu ya bu. Ini bu, sudah bisa dipahami bu? Bisa. Alhamdulillah ibu sudah memahami. Semoga kandungannya bisa dijaga ibu ya. Makasih banyak bu. Nah ibu, saya kasih ibu resep obat ya ibu ya, bisa ibu ambil di apotek atau ini resepnya bu ya. Nanti diminum 3 kali sehari, nanti pokoknya ibu silakan diambil. Baik bu, makasih banyak. Iya bu, sama-sama. Jadi saya langsung pamit ya. Iya bu, hati-hati ya bu. Ya. Waalaikumsalam ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kajian video dari saya telah selesai. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.